waktu Oke, berjalan. bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Pak MIM. Baik, sebelumnya saya bernarasi dulu. Tadi Pak MIM menuntut agar Bang Zuma ini ilmiah dalam perspektif kekristenan ya. Nah, ia menggunakan paradigma ilmu dari kekristenan yaitu ilmu teologi. Nah, saya membaca sedikit beberapa ya jurnal-jurnal atau apa walaupun saya belum terlalu mendalami tapi saya tahu fakta yang tidak bisa dibantah oleh Pak Pendeta MIM bahwa sebenarnya tentang kekristenan sendiri itu saling sudah dikritisi oleh orang-orang yang mengaku sebagai Kristen sendiri. Itu kenapa ada beberapa denominasi tentang siapa Yesus. Contoh kita tahu bahwa ada oneness, kemudian Trinitas, Unitarian dan segala macam. Nah, kalau kita bicara tentang akademis, orang Protestan selalu mengatakan sola scriptur, kembali ke kitab suci. Maka itulah sebenarnya sejatinya akademis yang bisa dikatakan akademis itu kembali ke kitab suci. Baik, ketika Pak Pendeta MIM menjelaskan tentang Yesus adalah 100% human dan 100% God atau 100% manusia, 100% Tuhan. Baiklah itu adalah teologinya teman Kristen. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya ketika Yesus yang 100% Allah itu berbicara kepada murid-muridnya di Yohanes pasal 17 ayat 3, kehidupan kekal hanya mengenal satu-satunya Allah. Nah, pada waktu itu posisi Yesus yang juga adalah Allah, bagaimana pendapat Pak Pendeta MIM? Pertanyaan saya adalah, siapakah Allah yang benar, yang satu-satunya itu menurut Yesus pada waktu itu? Waktu dia memperkenalkan Allah yang benar di Yohanes pasal 17 ayat 3. Karena di situ hanya dikatakan satu-satunya Allah. Kalau dia adalah Allah juga, maka mohon maaf. Logikanya, konsekuensi logikanya Yesus sedang berbohong. Padahal dia adalah Allah juga. Tetapi dia tidak mengatakan diri dia juga Allah. Bahkan dia mengatakan satu-satunya Allah. Mustahil Yesus yang 1% Tuhan itu adalah orang yang berdusta gitu. Dia mengatakan satu-satunya Allah adalah Bapa gitu ya. Nah, silakan dijawab Pak Pendeta MM. Iya, waktunya Ya, baik. tepat sekali. Habis silakan langsung aja Pak MIM. 5 menit ya. Ya, baik. Ya, Sekarang. baik. Jadi yang pertama-tama mungkin saya akan sedikit menanggapi mengenai yang akademis. Jangan salah sangka ya. Akademis yang saya maksud itu sebelum mengkritisi pandangan seseorang itu paham dulu apa yang dimaksud orang. Pahami dulu pandangan orang. Nah, kalau kita tidak memahami pandangan orang atau perspektif orang, apanya yang kita mau kritisi? Nah, yang sedari dulu saya dengar dari pihak Islam selalu salah kaprah tentang Kristen. Misalnya Bang Suma kan berulang-ulang, Allah berubah jadi manusia. Kalau masih begitu sekarang berarti memang dia nggak paham. Kristen tidak percaya Allah berubah jadi manusia. Mana bisa Allah berubah jadi manusia? Allah adalah Allah, manusia adalah manusia. Ya. Yang berikut, ya, misalnya menggunakan kemanusiaan Yesus untuk menjadi pembuktian mengenai bahwa kealahannya tidak ada, itu tidak nyambung. Ini yang namanya tidak ilmiah, tidak akademik. Karena kemanusiaan Yesus itu beda dengan kealahannya. Maka membuktikan kemanusiaan Yesus harus dari aspek kemanusiaannya, membuktikan kealahannya harus dari aspek kealahannya. Maka kalau Anda mau membuktikan Yesus adalah Allah, itu harus pakai Yohanes 1 ayat 1 yang menyatakan kealahannya. Anda harus pakai bagaimana dia membangkitkan Lazarus 4 hari. Ya, yang sudah membusuk 4 hari di kuburan. Begitu. Anda juga harus menggunakan waktu Yesus mengampuni dosa. Karena hanya Allah yang mengampuni dosa. Ya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa kealahan Yesus dipakai untuk membuktikan kemanusiaannya atau kemanusiaannya dipakai untuk membuktikan kealahannya. Itu kacau, tidak logis. Nah, yang Anda polemikus Islam sering petunjukkan ketidaklogisan seperti itu, maka kita ketawa saja. Itu tidak ilmiah, tidak akademik. Anda coba kuliah di universitas yang akademik, akan ditertawakan itu logika yang semacam itu, mencampur adukan yang tidak sama. Logika apa? Sederhananya apa? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Kalau orang tidak logis, tidak ilmiah, semua sama saja. Atau semua beda semua, padahal ada yang sama. Nah, ini sedikit kuliah logika ya. Jadi tidak bisa Anda mencampur adukan kemanusiaan dan kealahan Yesus. Nah, pertanyaan Anda tadi, waktu Yesus waktu Yesus berkata, ya, supaya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di situ Yesus bicara sebagai yang diutus oleh Bapa. Ya, sebagai yang diutus oleh Bapa. Itu jelas konteksnya di sana. Tetapi pada saat yang sama, Sang Firman atau Logos Ilahi itu
juga pada saat yang sama adalah Allah 100%. Maka ketika Yesus berkata, supaya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dia sedang merujuk kepada Bapa yang mengutusnya. Tetapi Bapa sendiri tidak bisa dipisah dari Sang Firman, karena itu adalah firman Allah Bapa, firman Sang Bapa. Nggak bisa dipisah dari Roh Kudus, karena itu adalah Roh Kudus Sang Bapa. Dalam konteks ini, ketika Yesus mengatakan, Engkau Bapa adalah Allah satu-satunya Allah yang benar, dalam kealahannya Sang Logos juga itu tercakup di dalamnya. Karena itu Logosnya Allah yang nggak bisa dipisah. Pada saat yang sama, Roh Kudus juga tercakup di dalamnya. Karena itu adalah Roh Allah yang nggak bisa dipisah dari Allah. Nah, alasan lain kalian orang Islam apa? Allah itu bukan roh. Nah, ini untuk mengeksklud Roh Kudus dari kealahannya. Itulah cara kalian. Lalu, Yesus kan hanya manusia saja. Untuk mengeksklud Sang Logos Ilahi yang berada bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Yang memang itu adalah firman Allah yang kekal. Lalu Anda hanya menekankan kemanusiaannya. Ini semua salah kaprah. Salah kaprah. Kalau saya berdebat dengan misalnya akademisi Muslim yang jebolan Amerika, mungkin saya tidak ada interaksi yang seperti ini. Mereka pasti akan mendengarkan penjelasan Kristen lalu mereka serang kalau ada yang diserang. Dan kami akan mendengarkan penjelasan dari pihak Islam. Setelah paham baru kami serang. Seperti itu. Jadi yang Anda tanyakan ini tadi jelas. Ya, jelas sekali. Sebagai utusan, Yesus merujuk kepada Bapa. Tetapi jangan lupa pada saat yang sama, Bapa yang punya logos kekal itu, yang datang mengambil natur manusia, itu tidak bisa dipisah dari Bapa. Roh Kudus tidak bisa dipisah dari Bapa. Jadi satu-satunya Allah yang benar, Allah Tritunggal. Jelas, clear. Semua yang saya jawab ini logis. Tapi Anda kembali lagi, dalilnya mana? Itu Alkitab bicara itu. Tapi Anda pasti tolak itu. Karena sukanya kalian orang Islam apa? Comot satu ayat sebagai dalil. Kristen tidak pakai itu. Kristen tidak pakai itu. Ya, saya kira itu. Baik, Pak, ya, waktunya sudah habis. Mau tanya, Ya. ini saya menanggapi sekali lagi ini aja ya. Silakan ditanggapi waktu 5 menit, kemudian akan ditanggapi balik lagi oleh Pak MYM, lalu tidak ada lagi tanggapan. Oh, oke, berarti 5 menit. Silakan 5 menit dari sekarang. Sudah bisa nangkap ya, Bu Riva? Oke, sudah. Thank you. Oke, silakan. Waktu mulai dari sekarang. Bismillah. Tadi saya sangat berharap jawaban Pak MYM itu akademis, tapi mungkin akademis ini maksud Pak MYM adalah akademis Persidia. Dia membuat sebuah bentuk akademis sendiri lalu menawarkan akademis perspektif dia ke kita gitu loh. Padahal kalau kita memahami sesuai bahasa Indonesia yang secara diajarkan di sekolah-sekolah di SD dulu, nih saya baca nih. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, saya ulangi ayatnya menggunakan bahasa Indonesia yang akademis ya, ini akademis banget bahasa saya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Di sini kata Engkau itu artinya adalah orang lain, bukan dirinya. Ya, itu akademis banget saya. Satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau berkata satu-satunya, akademisnya menurut saya adalah selama saya belajar bahasa Indonesia diajarkan selama ini, artinya tidak ada yang lain lagi. Ya, selain si Engkau ini, itu akademis banget ya. Nah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, artinya dia memperkenalkan dirinya sebagai yang diutus. Kalau Pak Pendeta MYM, secara akademis menurut Pendeta MYM sendiri bahwa pada waktu itu yang Yesus yang berkata sebagai utusan ini juga memiliki roh Allah atau Allah itu sendiri pada waktu itu hakikatnya juga Allah, maka secara logika Yesus sedang melakukan sebuah penipuan karena dia berkata satu-satunya Allah adalah si Engkau, tetapi ternyata si dia jugalah Allah. Dan saya tidak percaya kalau ada orang melakukan hal seperti ini apalagi dia adalah 100% Tuhan. Nah, ini adalah logika yang akademis. Saya tidak pernah belajar filsafat atau logika, tapi logika yang simpel banget lah. Engkau adalah Engkau, aku adalah aku, dia adalah dia. Bagaimana mungkin Engkau adalah aku gitu? Apakah Yesus sedang mempermainkan murid-muridnya pada saat ini ketika mengatakan, ini serius loh. Yesus ini bukan sedang main-main. Dia sedang membicarakan sesuatu yang akan menyelamatkan hidup lu gitu loh. Dia membicarakan sesuatu yang akan menyelamatkan hidup kamu. Ini masalah surga dan neraka kamu dicampakkan. Tetapi dia berbicara sesuatu yang
dipahami bahwa Tritunggal, kata Pak MBM, tidak tertulis di situ Tritunggal, bahkan jangan cuma di ayat 17:3, dimanapun tidak tertulis, melainkan konsep yang akademis menurut Pak Pendeta MBM. Maka saya bisa mengatakan akademisnya Pak Pendeta MBM adalah akademis ciptaan dia sendiri, lalu dia tawar-tawarkan kepada kita. Kalau kita tanya kepada orang Oneness, oh kami akademis, kami Alkitabiah, tanya Unitarian, akademis dan Alkitabiah. Maka kami umat Islam ini kalian permainkan dengan istilah akademis kalian, perspektif kalian sendiri gitu loh. Ya itu yang saya tangkap ya, karena kalau kita bicara dengan Oneness, mereka juga akademis, Alkitabiah menurut mereka. Tanya sama Unitarian, akademis banget kita, kata mereka ya. Nah kita kembali, Yohanes 17 ayat 3, akademisnya saya, nggak usah pakai S1, S2, saya SD aja. SD di guru saya mengajarkan, kalau kata engkau itu merujuk kepada orang lain. Kalau merujuk kepada aku, berarti merujuk kepada saya gitu. Pada waktu itu, Yesus adalah aku harusnya, karena dia sedang berbicara tentang si engkau. Si engkau ini adalah satu-satunya Allah. Kalau ternyata Yesus adalah 100% Allah juga, maka Yesus sedang membodohi murid-muridnya. Karena dia mengingkari Allah yang ada dalam dirinya. Karena dia bilang satu-satunya Allah ya yang di surga itu si Bapa itu gitu loh. Allah yang benar yaitu Bapa. Karena Pak MBN sudah mengakui bahwa itu Bapa. Ya, nah si engkau Pak, ini bicara tentang kata si engkau. Si engkau adalah Allah satu-satunya. Tiba-tiba dia juga Allah juga gitu. Berarti bukan satu-satunya gitu. Ya, jadi nggak mungkin Yesus mempermainkan murid-muridnya. Yesus saya rasa adalah orang yang sangat akademis ya. Dia pasti menggunakan frasa-frasa yang tidak mungkin membagongkan umatnya. Ya, saya minta bertanya aja deh. Pada saat itu, saya tekankan pertanyaan saya. Saya ingin sekali lagi Pak MBN menjawab. Satu-satunya Allah pada waktu itu yang dimaksud Yesus itu siapa? A. Roh Kudus, B. Yesus, yang 100% Allah, atau Allah Bapa. Itu saja jawab di antara tiga. Karena tidak mungkin tiga itu adalah satu-satunya. Yang namanya satu-satunya tidak ada lain di antara yang satu ini gitu. Cuma satu aja. Kalau memang Roh Kudus ya Roh Kudus, Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa. Silakan dijawab Pak Pendeta. Yang saya akademis banget loh saya. Akademis SD saya bawa ya. Mungkin masih ada. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ya Pak Pendeta MBM, kalau kamu masuk ke teologi kamu akan ditertawakan. Jangan masuk ke teologi Pak. Nggak usah saya masuk ke teologi Pak. Ya, yang namanya Trinitas dengan Oneness dengan Unitarian aja mereka saling tonjok-tonjokan, Pak. Ya, kami kan umat Islam nih. Semua mengaku Kristen, Unitarian bahkan Saksi Yehova pun mengaku Kristen. Nah, jadi intinya tentang doktrin Trinitas sendiri itu bukan dari kalangan kami umat Islam yang mengkritisinya gitu loh. Tetapi mereka-mereka yang mengaku Kristen sendiri pun yang memegang kitab yang sama pun sudah mengkritisinya. Nah, tetapi secara akademis saya tanyakan kembali kepada Anda. Inilah hidup yang kekal itu apa? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya the only one. Nah, kalau pada waktu itu ternyata Yesus juga 100% Allah, tetapi dia bukan si engkau, tapi dia adalah si dia. Yesus sedang mempermainkan siapa, Pak? Mempermainkan kita atau mempermainkan muridnya atau mempermainkan dirinya sendiri gitu loh. Oh, dia kan lagi bicara sebagai manusia, Mbak Ripa. Loh, Allahnya kan masih di dalam dirinya kan? Lah, Allah yang di dalam dirinya bukan termasuk Allah juga, karena satu-satunya Allah kan si engkau, bukan dia gitu loh. Ya, ini akademis banget loh Pak, tapi akademis SD yang saya bawa, nggak perlu pakai teologi lah saya rasa ya. Terima kasih Pak, mohon dijawab ya. Siapa satu-satunya? Baik. Terima kasih. Oke, baiknya. Baik, waktunya sudah habis. Itu yang terakhir dari Unriva dan terakhir juga dari Pak MYM berikut ini ya. Yang disampaikan oleh Unriva, beliau melihat bahwa soal akademis itu kan relatif ya, tergantung sudut pandang. Yang kedua pertanyaannya adalah siapakah satu-satunya Allah itu? Apakah Bapa, Yesus, ataukah Roh Kudus? Silakan ditanggapi terakhir dari Pak MYM. Dipersilakan waktu berjalan setelah Pak MYM mulai berbicara. Silakan Pak. Ya, baik. Pertanyaan begitu gampang dan saya akan jawab dengan tuntas semuanya ya. Pertanyaan tidak sulit sama sekali ya. Ya, yang pertama yang dia katakan tadi, di sini apakah Yesus tipu begitu ya? Yesus nggak menipu di sana ya. Yang menipu itu adalah pernyataan Anda yang memutarbalikkan pernyataan Yesus yang tidak utuh. Hanya ambil satu teks, sebagaimana ciri khas kalian orang Islam, lalu pakai itu sebagai dalil. Alkitab tidak begitu. Seluruh Injil Yohanes harus dibaca untuk mengetahui arti daripada satu teks yang Anda kutip tadi, mengenai perkataan Yesus agar mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Bukan hanya Injil Yohanes saja, masih ada Injil-Injil lain, masih ada surat-surat lain perjanjian baru, bahkan seluruh Alkitab termasuk Tanak perjanjian lama yang menubuatkan tentang Yesus. Itu pembacaan Alkitab yang bertanggung jawab. Jadi bukan Yesus yang
Apakah dia benar ngomongannya atau tipu? Bukan. Kamu yang memutar-mutar apa yang dikatakan Alkitab hanya berdasarkan satu ayat saja. Itu tidak ilmiah, Mbak Rifa. Kalau kamu kuliah di universitas yang top itu, kamu menyelidiki pemikiran seseorang, tidak bisa kamu hanya ambil satu paragraf, diketawain dosen kamu. Kalau saya dosen kamu, saya coret-coret, saya kembalikan papermu. Kamu kutip pemikiran misalnya, pemikir postmodern Derrida, saya mau bahas. Lalu hanya ambil satu itu, lalu kamu bahas itu saja. Lalu kamu putar-putar itu saja. Saya coret papermu, tidak akademik. Baca bukunya, bukan hanya satu buku, beberapa buku. Untuk mendapatkan konsep daripada Derrida mengenai teorinya tentang dekonstruksi itu apa. Relativistik kebenaran itu apa. Nah, ini saya ngajari kamu akademik. Itu yang namanya akademik. Ya. Lalu masih lanjut mengenai akademik. Ya. Ini Pak MYM ini menuntut akademik menurut dia sendiri. Akademik yang saya maksud itu tadi, kamu itu pernyataan saya tadi, kamu tunjukkan kontradiksi logisnya apa. Kamu nggak membahas pernyataan saya tadi, tapi kamu bicara sendiri apa yang kamu tafsir sendiri dari Yohanes itu tadi. Kamu nggak peduli sama sekali dan penjelasan saya tadi. Itu yang harus kamu buktikan. Ilmiahnya di mana atau tidak ilmiah. Kalau illogical, tidak rasional bagaimana? Buktikan itu sebetulnya. Tapi bukan itu yang kamu jawab tadi. Kamu membantah dengan cara mengutip sendiri ayat Alkitab, kamu jelaskan sendiri. Itu bukan bantahan. Karena kamu tidak relevan, tidak appeal langsung kepada argumentasi saya. Maaf, saya sudah berubah cara debat ya. Dari kemarin-kemarin saya tidak terlalu ilmiah. Tapi saya sekarang mau ilmiah ketat sekali. Saya tidak mau sembarangan. Ya. Lalu sekarang pertanyaanmu tadi yang kelihatan sulit ya. Siapa Allah yang benar itu? Apakah Bapa kah? Atau Yesus? Atau Roh Kudus? Yang mana yang benar? Tiga-tiganya salah. Alternatif yang kamu berikan itu. Kalau kamu bilang hanya Bapa saja, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, salah. Hanya Yesus saja, tanpa Bapa, tanpa Roh Kudus, salah. Hanya Roh Kudus saja, tanpa Bapa, tanpa Yesus, salah. Karena Alkitab mengajarkan Bapa itu adalah sejak kekal, adalah Bapa yang eksis bersama firman-Nya Mbak Rifa, bersama rohnya Mbak Rifa. Bapa tidak bisa eksis tanpa logos, tanpa Roh Kudus. Maka siapa Allah satu-satunya yang benar menurut Yesus di dalam kemanusiaannya sebagai utusan ketika mengajar. Tetapi saya tekankan tidak bisa dipisah dari kealahannya. Ya. Siapa yang dia maksud? Adalah Bapa yang memiliki logos secara kekal, yang sudah berinkarnasi, dan yang memiliki roh secara kekal. Itu jawaban yang benar. Maka alternatif yang engkau berikan yang tiga tadi, siapakah Allah yang benar yang Yesus katakan? Apakah hanya Bapa saja? Atau Yesus saja? Atau Roh Kudus? Atau bagaimana? Ketiga alternatif yang kamu berikan adalah salah. Yang benar adalah Bapa yang memiliki logos kekal, logos ilahi yang kekal, dan memiliki roh yang kekal, yang disebut sebagai Roh Kudus. Jawaban saya sangat-sangat tuntas ini. Ya, saya masih ada waktu ya. Saya kembali kepada akademis saja. Ya, tadi. Jadi, kalau mau akademis itu, dengar baik-baik pernyataan orang. Itu yang dijawab. Jangan comot-comot sendiri, tafsir ayat sendiri. Apa yang orang jelaskan tentang satu ayat, itu yang kamu tanggapi, appeal langsung kepada argumentasinya. Itu yang namanya ilmiah. Kalau kamu belum paham, tanya dulu. Ya, ya. Saya belum paham gitu. Coba jelaskan lagi. Setelah kamu paham, baru kamu serang. Itu baru berbobot. Ini yang saya mau ajar kalian. Itu baru berbobot. Saya ini dari beberapa pengalaman debat, sekarang saya sudah belajar sungguh-sungguh. Saya tidak mau tidak akademik lagi. Saya mau akademik. Ya, maka nanti akan kelihatan lawan tanding siapa sesungguhnya. Saya nunggu Manahem Ali. Kalau Manahem Ali saya akui. Untuk saat ini satu-satunya polemikus Islam yang sungguh-sungguh berbobot dan ilmiah secara akademik itu Manahem Ali. Walaupun dia seorang Kristen. Saya tunggu Manahem Ali kalau mau debat dengan saya. Ya, lanjut. Baik, waktunya sudah berakhir.